Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar sehat selalu dari rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kembali kami hadir untuk membahas tentang e-learning yang berbasiskan model ya. Pada video tutorial sebelumnya kita sudah melakukan beberapa setting awal. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara menambahkan user atau pengguna, kemudian membuat kelas, membuat kategori, dan tentunya membuat mata pelajaran. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, seperti biasa, kita buka dulu halamat web bagi Anda yang sudah menginstal model di hosting atau yang menginstal model di dalam PC atau localhost. Biasanya diawali dengan localhost. Kali ini untuk contoh saya menggunakan hosting ya, pakai alamat ini yang kemarin sudah kita bahas ya. Kita login dulu, login administrator atau admin. Ya, kemarin sudah kita setting tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan user? Ya, ini kita cek di bagian site administration ya, pada bagian user atau pengguna. Di sini bisa kita buka usernya masih kosong ya, kecuali kita yang sebagai administrator. Nah, untuk menambahkannya ada dua cara. Kita kembali ke menu ini, user. Cara yang pertama, kalau hanya tunggal atau hanya 1-2, silakan bisa dikerjakan dengan cara ini, add a new user. Kemudian kita isi datanya lengkap ya, atau yang ada keterangan ini ya, wajib ya, ini wajib diisi. Kita coba misalkan username user 001 misalkan ya, ini biarkan saja. Kemudian password, nah, passwordnya kemarin sudah disetting, yang penting minimal 8 ya, ini tergantung adminnya ya. Tapi kalau secara default otomatis atau bawaan dari modelnya minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada alfanumerik. Nah, tapi kemarin saya buat biar yang penting minimal 8. Misalkan passwordnya saya buat ini ya, password 001. Kemudian nama misalkan ini. Email ini tidak perlu email yang aktif atau yang sudah diregistrasi ya. Ini bisa dummy atau ya sembarang ya, misalkan abdulhakim@email.com. Yang penting terpenuhi peraturannya, ada ini @email.com ya. Kemudian ini biarkan saja semua, kita klik ini create user, dan sudah jadi ya, ini atas nama Abdul Hakim. Dan kita coba keluar sebentar, kita masuk pada ini tadi, saya cek lagi tadi usernya user 001 ya. Kita coba. Kemudian passwordnya tadi udah password 001. Nah, ini ya, atas nama pengguna Abdul Hakim sudah.
kita kembali ke admin. Kemudian ke menu user lagi. Nah, bagaimana jika usernya atau penggunanya banyak ya, misalnya di dalam satu sekolahan kadang jumlahnya lebih dari 200, 300, bahkan mungkin ada yang sampai ribuan. Nah, untuk menambahkan user yang jumlahnya banyak, maka kita upload ya. Kita menggunakan menu upload ini. Uploadnya adalah file Excel yang berekstensi CSV. Ini sudah saya siapkan contohnya. Nah, formatnya seperti ini. Ya, pada bagian cop atas atau row pertama, baris pertama ini paling tidak diberi keterangan seperti ini. First name, last name, username, password, email. Nah, ini sesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam kelas ya, namanya. Misalkan ini saya buat contoh ada beberapa kelas ya. Kelas 7, 2 kelas, kelas 8, 2 kelas. Kemudian kelas 9 juga 2 kelas. Nah, untuk memudahkan, ini terserah dari admin ya, atau dari rekan-rekan semua. Tapi untuk saya biasanya makanya kodenya seperti ini ya, biar lebih memudahkan pakai urut ya. Atau ada juga yang menggunakan username menggunakan NISN atau NIS. Jadi monggo disesuaikan saja. Nah, misalkan saya pakai kode seperti ini, kelas 7A, urutnya 01, passwordnya ya ini untuk mudah saja PWD 7A001. Emailnya pakai ini saja, ditambah ini @email.com. Nah, nanti biar rekan-rekan lebih cepat mengeditnya, ini dibuat dulu, kemudian ini kan belakangnya sama ya, dibuat formula ya. Ya mungkin rekan-rekan lebih pintar ya masalah Excel, ini bisa dibuat formula sehingga bisa ditarik ke bawah sehingga tidak perlu untuk mengetik satu persatu. Ya, ini kita upload ya, ini untuk user siswa. Kemudian yang perlu dibuatkan user selain siswa juga guru ya. Ini bahkan guru adalah utama karena guru nanti yang membuat mata pelajaran. Nah, untuk guru contohnya seperti ini. Nah, untuk memudahkan bahwa ada beda antara guru dengan siswa, maka pada bagian ini last name ya, ini kalau siswa ada keterangan ya, 7A, 7B, 8A dan seterusnya. Tapi untuk guru diberi keterangan, misalkan guru SMP mana, misalkan untuk contoh saya guru SMP Sehat Selalu ya. Username-nya boleh pakai nama, boleh pakai NIP, boleh pakai NIK dan sebagainya. Ini contoh passwordnya dan ini emailnya. Pokoknya format ini dilengkapi. Kemudian pastikan ini filenya berekstensi CSV ya. Jadi untuk ngecek seperti ini, ya biar mudah kita ke bagian ekspor saja ya. Ini udah untuk user siswa ini Microsoft Excel, Sparet ya, values file CSV ya. Baik, sekarang kita coba untuk upload. Ini kita tutup saja. Kita upload ini, kemudian kita pilih filenya, choose file, pastikan pada posisi ini upload file, kemudian choose file lagi, kita pilih letaknya di mana, siswa dulu ya, ini siswa. Nah, ini sudah ada di sini. Oh maaf, kepencet lagi ya, ulangi lagi. Ini kemudian kita klik ini upload this file.
sehingga sudah ada di sini. Nah, ini penting, CSV delimit ini tergantung dari komputer rekan-rekan. Untuk ini dipilih yang titik koma, tapi ada beberapa komputer mungkin atau PC ya yang pakainya adalah tanda koma. Ini tergantung dari settingan Excelnya juga ya, tapi umumnya pakainya adalah yang titik koma seperti ini. Kemudian klik upload user. Nah, ini previewnya. Nah, untuk meyakinkan lagi ada beberapa pilihan atau data yang perlu kita atur. Nah, terutama ini prefer language ini atau bahasa yang dikehendaki nanti apa ya, misalkan bahasa Indonesia. Yang lain biarkan saja. Nah, kemudian kita klik upload user. Terus ke bawah, terakhir adalah kita klik continue. Pastikan bahwa di sini errornya adalah 0, berarti semua terupload. Nah, kita klik continue. Kita cek apakah sudah masuk. Kita browse, dan ternyata memang sudah masuk ya. Sekarang usernya menjadi 62 ya. Nah, ini bisa kita jelajahi di menu ini ya. Ini dengan klik satu persatu profilnya akan kelihatan ya. Jadi misalkan nanti ada user yang lupa passwordnya atau error dan sebagainya, maka bagi Anda sebagai admin bisa memperbaikinya. Misalkan si ini ya, Abdullah Kasdian, lupa passwordnya, buatkan password baru. Caranya diklik di sini, kemudian simpan atau update, kemudian diberikan pada siswa tadi, maka bisa login kembali. Kemudian admin juga bisa mengendalikan ingin menghapus atau menambah lagi dan sebagainya ya, terutama menghapus ini mungkin. Nah, sekarang untuk guru, klik upload user lagi, kemudian choose file, choose lagi, sekarang user guru, kita klik upload. Ini ganti tandanya menjadi titik koma, kemudian upload user. Ini kita buka, bahasanya kita pilih bahasa Indonesia, kemudian klik upload user. Ini errornya sudah tidak ada, klik continue. Kita cek. Nah, sudah ada ya ini. Nah, untuk mencari lebih spesifik misalkan bisa kita ketik ya, guru ya. Maka yang ada kaitannya dengan user guru akan muncul di sini. Kemudian kita hapus pilihan ini. Kita pengen mencari kelas 7A ya, ketik saja 7A misalkan seperti ini. Oh, maaf, ini belum dipilih ya, belum remove semua ya. 7A. Nah, akan muncul ya, hanya 7A saja. Baik, berarti untuk menambahkan user atau upload user sudah berhasil. Nah, berikutnya bagaimana user tadi yang sudah kita upload kita masukkan ke dalam kelas-kelas. Dalam hal ini istilah kelas disamakan dengan ini, cohorts atau kohor ya, kalau bahasa Indonesianya kohor. Nah, kita coba buka pakai bahasa Indonesia ya. Ini pengguna, tadi namanya user ya, sekarang menjadi pengguna. Nah, ini kohor ya. Monggo ini terserah lebih familiar mana, admin menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Saya kembalikan aja ke default ya. Kita klik cohort. Nah, ini kan masih kosong. Cohort atau kelas ini perlu kita buatkan. Tergantung kelasnya ya, ada berapa. Nah, caranya kita klik ini add new cohort.
kita buatkan misalkan 7A, langsung enter saja, maka jadi 7A. Kemudian lagi ya 7B, kemudian 8A, dan seterusnya sampai semua kelas selesai. Walaupun mungkin kelasnya jumlahnya banyak ya, ini tidak terasa lama ya, karena tinggal ketik saja enter ya. Ya, ini untuk contoh masing-masing tingkat ada 2 kelas ya, atau 2 rombel. Nah, ini kan masih kosong ya, masih kosong atau belum ada siswanya. Kita isi, caranya kita klik pada bagian ini, assign. Nah, di bagian kotak sebelah kanan ini adalah semua user yang terdaftar. Nah, kita akan memasukkan hanya siswa kelas 7A. Nah, caranya kita pakai search saja 7A. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini kita blok semua. Untuk mempercepat boleh pakai Ctrl A ya. Kemudian kita klik add. Nah, maka dari kotak sebelah kanan akan pindah ke sebelah kiri. Nah, kita kembali ke ini, back to cohort. Nah, kita lihat sekarang sudah ada isinya ya, 10 user atau 10 siswa. Berikutnya kelas 7B. 7B. Oh, 7C nggak ada ya, 8A. Benar ya, masukkan ke 8A. Ya, semua kelas sudah terisi siswanya atau usernya. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan ketika nanti kita akan memasukkan siswa ini ke dalam pelajaran ya, biar tidak usah memasukkan satu persatu, cukup yang dimasukkan adalah per kelas ya, karena biasanya dalam satu tingkat itu mungkin yang mengajar lebih dari satu guru ya, sehingga nanti masing-masing mata pelajaran itu dimasukkan kelas dengan yang beda-beda. Baik, berarti untuk user sudah, membuat kelas sudah. Nah, bagaimana sekarang membuat kategori dan mata pelajaran? Kalau tadi yang dipakai adalah menu user, sekarang yang kita pakai adalah menu course, atau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah kursus ya. Kita pakai istilah ini saja ya, kursus ya. Kursus ini boleh diidentikan dengan mata pelajaran ya, atau pembelajaran. Nah, untuk membuat atau mengelola pembelajaran ini, yang perlu kita buat pertama adalah kategori. Nah, bagaimana caranya? Kita klik ini ya, tambah atau ubah kursus, atau manage ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah manage course and categories ya. Kita klik ini saja. Ini masih kosong, atau ini lain-lain ya. Ini nanti kita hapus kalau kita sudah membuat kategori. Untuk contoh misalkan seperti ini, kita klik ini ya, create new kategori, tambahkan kategori baru. Nah, misalkan KBM kelas 7.
pastikan ini posisinya adalah top, artinya paling atas. Kemudian kita klik create kategori. Ini udah jadi. Ini namanya kategori, dan kategori ini nanti bisa diisi kategori lagi di dalamnya atau langsung ke kursus atau course. Nah, ini baru kelas 7, saya lanjutkan kelas 8. Ini kita klik top lagi, KBM kelas 8, enter. Kemudian top lagi, KBM kelas 9, enter. Nah, ini bawaan dari sana tidak terpakai, kita hapus saja. Kita klik tanda ini segitiga ke bawah, kemudian kita klik del lagi, ya, maka terhapus. Nah, mungkin kategori yang lain ini untuk KBM ya, misalkan kegiatan pembelajaran ya, ada kaitannya ya di sekolahan, misalkan PTS. Nah, enter. Nah, kemudian ada lagi ya, PAS ya, penilaian akhir semester. Nah, PTS di dalamnya ada subkategori, PTS kelas 7, PTS kelas 8, PTS kelas 9. PAS juga sama. Bagaimana cara membuat subkategori? Kalau ini yang paling atas namanya kategori, kalau di dalam kategori ada kategori lagi namanya subkategori. Caranya kita klik saja ini. Nah, ini create new subkategori. Nah, ini sudah berada di posisi PTS, artinya kategori di atasnya adalah PTS. Kita beri nama PTS kelas 7, enter. Nah, maka di bawahnya PTS ini ada subkategori namanya PTS kelas 7. Kita buat lagi ini new subkategori PTS kelas 8. Satu lagi untuk PTS kelas 9. Ya, untuk PTS sudah. Nah, sekarang untuk PAS juga dengan cara yang sama. PAS kelas 7. Nah, anggap semua kategori udah kita selesai rencanakan. Nah, bagaimana kategori ini kita isi kursusnya atau course ya. Nah, caranya kita klik kategori yang akan kita isi kursusnya. Misalkan kita mulai dari KBM kelas 7. Nah, cara membuat course-nya kita mulai dari sini. Create new course. Kemudian kita isi. Nah, isinya adalah semua mata pelajaran ya. Kemudian kita isi semua data ini. Misalkan ini PABB 7AB. Ini kopikan saja. Ini untuk full maupun short biar lebih cepat. Kalau saya biasanya lebih lebih mudah disamakan saja, tinggal copy paste aja. Kemudian ini jelas tidak usah. Nah, yang perlu kita setting adalah ini, kapan waktunya. Nah, misalkan waktunya ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan Bapak Ibu guru. Ini bisa diatur. Kemudian end atau diakhiri kapan, bisa kita centang. Nah, kapan misalkan pembelajaran ini berakhir. Tapi biasanya untuk lebih memberikan kesempatan pada siswa, ini dibiarkan saja, tidak pernah akan ada akhirnya ya.
Nah, kemudian ini jenis kursusnya secara otomatis defaultnya adalah topiknya format. Nah, ini yang paling umum adalah format ya. Nah, format. Kemudian ada number of section, ini artinya dalam satu pelajaran ini ada berapa bab. Nah, ini secara umum atau secara otomatis dari sana menyediakan 4. Ini biarkan saja, nanti biar guru mata pelajaran yang lebih tahu ya di dalam mata pelajarannya itu ada berapa seksi atau berapa bab ya. Oke, kemudian kita klik save and return. Maka udah jadi ini. Nah, biar lebih cepat kita membuat course atau kursus, maka sama seperti tadi user, kita pakai metode upload saja. Tapi untuk mengupload syaratnya kita harus tahu ID dari kategori ini. Nah, bagaimana cara melihat ID-nya? Kita klik saja pada bagian ini. Nah, ini angka ini 2 ini kita jadikan dasar ya. Jadikan dasar ini adalah ID untuk kategori ini. Biasanya urut ya, kalau habis ini 2 berarti ini bawahnya 3. Kita coba aja cek. Nah, ini 3. Kemudian untuk kelas 9 4. Nah, maksudnya kita lebih baik mengetik pakai Excel saja dengan ekstensi file tadi CSV. Saya sudah siapkan ini formatnya course. Nah, untuk course formatnya seperti ini. Nah, ini kategori, ini kita isi dengan ID ya, ID number. Tadi kita mulai dari kelas 7 ya, kelas 7. Tadi ID-nya berapa? 2 ya. ID-nya 2. Kita buat saja 2. Formatnya adalah tadi topics ya. Topics. Pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia ya. Inggris. Nah, ini nama mata pelajaran, tapi yang short pendek. Nah, ini kita samakan saja ya. Ini kita buat pastekan saja nanti di full name. PABB 7A. Misalkan 7A dengan 7B yang mengajar beda ya, berarti dibuatkan ya PABB 7B. Kemudian ada PPKN, ini gabungan ya, PPKN yang ngajar 1 sehingga PPKN 7AB. Kemudian bahasa Indonesia 7AB. Matematika 7A. Matematika 7B. IPA ini digabung. Ini hanya contoh, sekali lagi ini hanya contoh. Nanti disesuaikan dengan kondisi di sekolahan masing-masing ya.
Nah, untuk kelas 7 tadi topik ID-nya adalah 2, untuk kelas 8 ID-nya adalah 3 ya. Ini nggak boleh salah ya, kalau salah nanti salah masuk ya. Kelas 8 ya sampai ini. Nah, kita pastikan kelas 9 tadi belum kita cek ya, ID-nya 4 ya, benar. ID-nya 4. Ya, sudah kita isi semua. Kita saving. Kita tutup. Nah, kita cek ya, ini kelas 7 baru ada 1 ya. Ini biar lebih mudah saya hapus saja, biar kelihatan nanti ada perubahannya ya. Menjadi kosong ya, kelas 8 masih kosong, belum ada kursusnya. Kelas 9 juga sama. Kita akan upload. Bagaimana cara menguploadnya? Kita kembali ke menu ini, Site Administration. Kita menuju ke Course. Kemudian ini, Upload Course. Kita pilih filenya, sama seperti tadi, user ya. Kita pilih ini tadi ya, Course. Kemudian upload. Sama ya, pakainya titik koma. Kemudian preview. Nah, ini bisa kita setting lagi ya. Ini dicentang saja, ini tanggal mulainya, ini diisi atau dilengkapi sesuai dengan kondisi lah ya. Kita klik langsung saja upload course. Nah, errornya 0 ya, kita klik continue. Nah, kita coba cek course, kemudian manage course ya. Nah, sekarang kelas 7 ya, sudah ada isinya ini ya. Nah, sudah ada isinya. Kemudian kelas 8 juga ada isinya sudah. Sehingga cepat ya, tidak usah mengetik satu persatu. Kemudian kelas 9 juga ini sudah. Nah, untuk PTS karena tidak tiap hari menyesuaikan kondisi ya, bisa dibuatkan di awal semester atau awal tahun ajaran baru, boleh lah ya, monggo diatur sedemikian rupa. Pokoknya prinsipnya adalah bisa dengan cara satu persatu atau dengan cara upload. Baik rekan-rekan, berarti untuk pembahasan kali ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi Anda yang ingin menggunakan e-learning berbasiskan model ini ya, karena memang sangat lengkap ya model ini dengan satu paket, satu wadah ini untuk satu sekolahan ya, tidak tercerai-berai ya seperti dari platform yang lain ya. Untuk matebel yang satu pakai user sendiri. Nah, ini satu paket ya, satu paket ya, artinya siswa ini dengan satu user dan password itu bisa masuk ke semua mata pelajaran. Inilah salah satu kelebihan dari model. Dan kita cek ya pada bagian ini sekarang sudah ada isinya. Oh ya, sekalian saja hampir lupa ya, ini tadi course ini kan belum ada isinya atau pesertanya. Kita coba lihat ya, KPM kelas 7. Nah, ini misalkan untuk BK. Nah, ini kita perlu setting lagi ya. Ini sekalian dalam kesempatan ini mumpung masih ketemu, mumpung masih ada waktu. Ini masih 0 ya. Nah, bagaimana cara memasukkan tadi user ke dalam ini kelas ini atau dalam kursus ini? Caranya karena kita tadi sudah membuatkan cohort, maka dengan mudah kita daftarkan. Kita klik ini, daftarkan pengguna. Nah, ini kelas 7A, kita ketik saja 7 maka akan muncul ya. Kalau ketik 8, nah, atau kalau
tidak usah diketik, diklik ini tanda panah yang ke bawah akan muncul semua ya, tadi yang kelas yang sudah kita buat. Nah ini karena kelas 8 kelas 7, 7A dan 7B, berarti 7A iya, 7B iya. Nah kemudian klik ini. Nah sekarang sudah ada peserta kelas 7A. Kemudian untuk gurunya juga kita daftarkan. Untuk gurunya biasanya yang mengajarkan satu ya, lebih mudah ya. Ini dipilih ya, tadi pilihannya adalah ini defaultnya atau otomatis dari sana siswa. Nah karena kita ingin memasukkan sebagai pengajar, kita klik pengajar, kita pilih siapa ya, misalkan ini. Nah ini misalkan Pak Ali Yusni Tamrin ya. Nah sehingga akan muncul di sini. Nah, ini sebagai gurunya. Dan seterusnya ya, ini masing-masing harus kita isi ya. Kalau ini belum kita isi, maka siswa ketika login tidak akan bisa melihat mata pelajarannya. Kita tambahi satu lagi nih. Kita coba cek ya, ini baru 2 mata pelajaran yang kita mapping atau kita masukkan pesertanya. Kita coba keluar, kemudian kita login sebagai siswa. Tadi ada di kelas 7 ya, kelas 7, kelas 7A. Nah ini untuk contoh saja. Nah ternyata benar ya, baru ada dua kursus atau 2 mata pelajaran di sini nih, bahasa Jawa sama PK. Untuk mata pelajaran yang lain belum ada karena belum di mapping atau dimasukkan. Baik rekan-rekan, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Baik, tetap sehat selalu dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya, bagaimana cara mengisi mata pelajaran, ulangan harian, tugas dan sebagainya melalui aplikasi e-learning berbasiskan model ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.